Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan penggunaan software desain berbasis bitmap. Grafik atau citra bitmap dikenal juga dengan istilah raster. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri bitmap ini adalah menggunakan titik-titik yang berwarna yang biasanya kita sebut dengan pixel. Nah, pixel-pixel tersebut ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu dengan nilai-nilai yang berbeda. Setiap warna nanti memiliki nilai pixel tersendiri. Nah, tampilan bitmap ini mampu menunjukkan kehalusan gradasi dan warna dari sebuah gambar. Oleh karena itu, format bitmap paling tepat digunakan untuk gambar-gambar dengan gradasi warna yang rumit. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu software desain yang digunakan untuk uh, mengedit atau memanipulasi citra berbasis bitmap, yaitu adalah Photoshop. Adapun sebelum kita mempelajari terkait dengan aplikasinya, kita ketahui terlebih dahulu tentang ciri-ciri bitmap. Yang pertama adalah ketika diperbesar gambar bitmap itu diperbesar, maka pecah seperti itu. Ataupun resolusinya diperkecil, maka yang terjadi adalah menjadi semakin pecah-pecah seperti itu. Nah, bitmap ini tersusun dari titik-titik atau bintik-bintik pixel yang mungkin warnanya bisa beragam seperti itu ya. Warnanya bisa beragam untuk setiap pixel. Jadi pixel ini nanti tersebar dalam pola grid seperti itu. Kemudian gradasi warnanya biasanya lebih luas dan nyata. Kemudian semakin tinggi resolusinya, maka kualitas fotonya akan semakin bagus. Dan yang perlu kita ketahui adalah semakin tinggi resolusinya, maka tentu saja kapasitas filenya akan lebih menjadi semakin besar seperti itu. Nah, yang terakhir adalah format gambarnya. Format gambarnya apa saja di sini? Mungkin bisa nanti kita lihat ada JPG, ada JPEG, ada BMP, kemudian ada GIF, ada TIFF, dan ada PNG, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari citra bitmap. Di sini terdiri dari beberapa pixel yang terdiri nanti dari beberapa baris dan kolom ya. Sebetulnya bisa kita hitung seperti itu. Ada berapa pixel kah? Ada berapa baris kah? Ada berapa kolom kah? Pixel-pixel yang ada di sini. Jadi nanti urutannya dari kiri atas ke kanan atas, kemudian ke bawahnya lagi dan seterusnya sampai kiri bawah ke kanan bawah. Itu semuanya ada jumlah barisnya, ada jumlah kolomnya. Jadi seperti ketika teman-teman menggunakan Excel sebetulnya ya, hanya saja di sini setiap pixel itu mempunyai dimensi RGB masing-masing, direksi red, green, blue, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dekat lagi, kita perbesar. Nah, gambarnya semakin pecah-pecah. Itulah salah satu ciri-ciri dari gambar berbasis bitmap. Nah, selain itu kita lihat di sini ekstensi filenya atau mungkin bisa kita sebut format filenya adalah .jpg. Jadi ini merupakan salah satu citra yang berbasis bitmap, ciri-ciri citra yang berbasis bitmap. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan citra berbasis bitmap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada beberapa hal terkait dengan software desain berbasis bitmap dan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk melakukan selection dengan menggunakan software desain berbasis bitmap. Kita juga akan mencoba untuk memahami bagaimana cara menggunakan layer di dalam Adobe Photoshop ini. Kemudian selanjutnya bagaimana cara melakukan cropping image. Nah, kurang lebih itu yang akan kita pelajari terkait beberapa hal dasar dalam penggunaan aplikasi Adobe Photoshop pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan sebuah studi kasus, melalui sebuah studi kasus.
Nah, di sini kita disediakan ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 image dasar yang menjadi bahan baku. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat poster sederhana. Kurang lebih gambarnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Jadi kita disediakan dengan 3 image terlebih dahulu ya. 3 aset terlebih dahulu, 3 citra utama. Yang pertama adalah gambar peta Indonesia, kemudian gambar burung Garuda, kemudian yang satu lagi adalah gambar YR Soekarno. Jadi kita akan mempelajari apa-apa yang saja yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan sebuah contoh kasus sederhana ini. Oke, sebelum itu kita buka terlebih dahulu Photoshopnya ya. Silahkan buat baru ya, file, kemudian new, kemudian kita nanti akan diminta untuk memilih ukuran kertasnya. Silahkan mungkin pakai A4 atau apapun, terserah, itu sebetulnya terserah kita saja mau setupnya seperti apa. Berhubung saya akan pakai A4 ya sudah, saya ambil yang A4 ini saja. Kemudian backgroundnya saya bikin transparan saja, ada nggak? Oh, tidak ada. Ya sudah, berarti oh ini background color ya. Oke. Atau yang white saja mungkin ya. Kemudian opsinya oke, mungkin seperti ini saja. Sudah. Nah, kalau sudah tinggal kita kita klik create, sehingga nanti terbentuk sebuah project seperti yang kita lihat di sini. Ini saya close dulu ya. Oke. Jadi kita punya workspace kurang lebih seperti yang terlihat pada gambar yang kita lihat saat ini ya. Selanjutnya kita coba import file-file yang kemudian akan dibutuhkan dalam proses pembuatan poster seperti yang kita lihat sebelumnya. Artinya kita import image-nya dengan cara file, klik file, kemudian open. Nah, kemudian kita cari lokasi gambar-gambar yang kemudian akan kita butuhkan nanti. Nah, di sini ada 3 ya tadi ya, 1, kontrol klik. Oke, saya seleksi 3 file, kemudian klik open. Nanti secara otomatis akan terbuka 3 tab baru di sini ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang pertama adalah gambar Presiden Soekarno, kemudian yang kedua adalah gambar ini ya, gambar Garuda ini, kemudian yang ketiga adalah gambar peta Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menseleksi ini ya, gambar Presiden Soekarno yang sudah kita import tadi, kita seleksi, kita potong. Nah, ini kita harus menggunakan yang namanya selection tool. Selection tool di sini ada beberapa. Yang pertama ada rectangular merge tool, ada elliptical merge tool, kemudian single row merge tool atau single column merge tool, dan ada beberapa lagi misalkan lasso tool, kemudian polygonal lasso tool dan magnetic lasso tool. Ada lagi juga yang lain di sini adalah quick selection tool, kemudian magic wand tool. Nah, ini masing-masing punya kegunaan masing-masing. Misalkan saya pakai rectangular merge tool, apa yang terjadi? Saya klik di sini ya. Kemudian saya seleksi seperti ini. Kemudian saya ambil ini. Nah, saya klik pakai ini ya. Maaf, pakai apa ini tadi? Pakai move tool, Nah, kemudian saya geser-geser, hasilnya seperti ini. Jadi dia bisa menyeleksi bagian tertentu menggunakan selection rectangular merge tool. Oke, Ctrl Z, Ctrl D. Ternyata tidak kembali seperti semula. Kita pakai ini history, kemudian kita kembalikan seperti semula. Kita klik di gambar Soekarno biar kembali menjadi seperti default. Jadi nanti kalau kalian Ctrl Z nggak bisa seperti itu, Ctrl Z ini cuma balik 1 kali ya. Nah, kita butuh yang namanya history yang ada di sini. Ini buat mengembalikan sampai di mana editan terakhir yang kita inginkan. Misalkan pakai ini ya, misal di rectangular merge. Nah, di sini ada bakal muncul rectangle atau seleksi area rectangle yang sudah kita buat sebelumnya.
Nah, kemudian bagaimana dengan selection tool yang lain? Nah, seperti yang kita bisa perhatikan di sini ya. Ketika saya klik, kemudian drag, maaf bukan drag ya, klik tahan. Nah, klik tahan seperti ini, akan muncul beberapa opsi yang lain kan. Salah satunya di sini ada elliptical merge tool, kemudian single row merge tool, dan single column merge tool. Pada prinsipnya ini seleksi yang ada di sini ini hampir mirip semuanya dengan rectangular merge tool. Hanya saja yang berbeda adalah bentuknya. Contoh, misalkan kita pakai yang elliptical merge tool, kita klik. Nah, kita Ctrl D dulu untuk diselect, Ctrl D. Jadi menghilangkan area seleksi ya dengan cara Ctrl Ctrl dan D. Ctrl D. Oke. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan elliptical merge tool. Kita klik, kemudian drag. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat ya, kita bisa menggunakan elips seperti ini. Seleksi area seleksi berbentuk elip. Nah, kalau kita lepas, nanti hasilnya adalah seperti ini. Misalnya ini mau kita potong gambar mukanya saja, kemudian kita taruh di mana gitu ya. Kita bisa pakai move tool, kita klik, kemudian kita drag, taruh di mana gitu misal. Bisa, sangat bisa sekali. Saya balikkan lagi ke elliptical merge tool di history, kemudian saya Ctrl D untuk di select. Nah, kemudian pada dasarnya sama ya, yang berempat ini. Kita bisa beranjak ke yang berikutnya. Oh ya, sebelumnya. Di sini kan kita bisa pakai merge tool dan ini ya, rectangular merge tool ya. Jadi kita bisa pakai elliptical merge tool dan rectangular merge tool. Nah, kalau kita klik kemudian kita drag kan bentuknya seperti ini ya. Bisa jadi lonjong karena lonjong elips, ataupun nanti kalau pakai persegi bisa jadi persegi panjang. Nah, gimana caranya biar aspek rasionya misalnya panjang dan lebarnya tetap sama seperti itu. Kita bisa menggunakan tombol shift. Jadi caranya adalah, sebentar ini saya Ctrl D dulu. Caranya adalah klik, kemudian drag, kemudian sambil tekan tombol shift, klik, pencet shift. Nah, shift. Nah, seperti ini ya. Jadi simetris. Panjang dan lebarnya sama seperti itu. Jadi kalau kita pengen bentuknya simetris pakai shift. Shift di keyboard ya, jangan salah. Oke. Kalau sudah lepas. Nah, baru kemudian areanya menjadi simetris. Bagaimana dengan selection tool yang lain? Nah, ini misalkan lasso tool, polygonal lasso tool, kemudian magnetic lasso tool, kemudian quick selection tool, kemudian magic wand tool, ini akan sangat berbeda, akan agak berbeda sih, lebih tepatnya akan agak berbeda dengan elliptical merge tool dan rectangular merge tool dalam hal penggunaannya tentunya ya. Ini saya Ctrl D dulu untuk diselect. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan yang namanya lasso tool. Nah, seperti apa? Kita klik saja di sini ya. Kita klik, tahan agak lama di bagian pojok, klik bagian pojok, tahan agak lama seperti ini. Kemudian ada pilihan lasso tool, polygonal lasso tool, kemudian magnetic lasso tool. Kita pilih yang lasso tool terlebih dahulu. Nah, ini karakteristiknya seperti apa? Kalau ini cara penggunaannya adalah klik, drag, kemudian buat area sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya pakai mouse. Nah, ini agak susah dikontrol. Kenapa? Karena kita pakai mouse. Jadi nanti bentuknya pasti ya agak serampangan seperti itu. Kita klik, kalau sudah lepas. Klik drag, lepas. Nah, akan sulit kalau kita pengen bentuknya rata. Jadi ya ini adalah lasso tool seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool seperti apa? Kita klik yang polygonal lasso tool ya. Ini Ctrl D dulu untuk diselect. Kalau polygonal lasso tool ini sangat cocok sekali untuk bentuk-bentuk yang rumit yang kemudian susah diautomatisasi. Contohnya adalah gambar orang seperti ini ya. Kita pengen motong gambarnya Pak Soekarno dari backgroundnya seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai lasso tool. Caranya seperti apa? Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan yang ini ya, yang apa namanya, yang satunya tadi apa namanya? Yang satunya kalau lasso tool itu adalah
klik, drag, lepas. Kalau ini adalah klik, 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 terakhir double klik. Nah, gimana caranya? Klik, 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 kita ambil tepi-tepiannya dulu gitu. Klik, 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 klik. Misal saya ambil bagian tangannya saja. Klik. Oh, misalkan salah kepencet nih, nggak sengaja saya kepencet di sini. Gimana caranya biar kembali seperti semula? Jangan bingung. Tinggal kita pencet del. Kita pencet tombol del. Oke, del. Nah, jadinya seperti ini. Delete. Kalau kita pencet tombol del lagi gimana? Nah, kembali ke titik klik kita sebelumnya. Kita pencet lagi del, kembali ke titik seleksi yang sebelumnya lagi. Pencet del lagi, kembali ke titik seleksi yang sebelumnya lagi. Del lagi, ya seperti itu. Sama. Seterusnya sampai habis. Nah, ini kita teruskan dulu ya yang tadi. Oke. Terakhir bisa tinggal kita double klik saja. Misal di daerah sini, klik-klik. Nah, oh maaf, saya mindsetnya kelebihan. Bisa pakai history buat mengembalikan. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi klik, 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 klik. Terakhir double klik. Atau sebetulnya bisa saja sih tanpa menggunakan double klik. Contohnya misalkan seperti ini. Klik, 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 klik. Ini saya ngasal aja ya. Klik. Kemudian kita kembalikan ke titik awalnya. Nanti di bagian kursornya akan muncul tanda lingkaran seperti ini ya. Kalau misalkan saya jauhkan dari titik awal nggak ada tanda lingkarannya. Tapi kalau saya dekatkan ke titik awal, nah nanti ada tanda lingkarannya. Kalau ada tanda lingkarannya ini tinggal diklik sekali saja. Klik. Nah, secara otomatis dia akan membentuk area seleksi ruang tertutup seperti yang kita definisikan ketika melakukan seleksi. Nah, itu kurang lebih cara menggunakan ini, polygonal lasso tool. Saya Ctrl D dulu untuk menghilangkan area seleksi. Kemudian yang lain gimana? Magnetic lasso tool. Ini misalkan saya pakai magnetic lasso tool ya. Saya klik di sini. Kalau di sini cukup klik sekali, kemudian misalkan saya pengen ini ya apa namanya menyeleksi orang Presiden Soekarno ini. Saya cukup klik sekali di sini. Oke. Kemudian silahkan nggak usah di drag. Silahkan dituruti bagian garisnya, garis perbatasan warnanya. Nah, misal di sini ya. Nah, secara otomatis dia akan mencari sendiri perbatasannya dan kemudian area seleksinya itu akan menempel pada perbatasan daerah warnanya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita ini saja, tinggal kita turuti ini saja. Nah, seperti ini misalnya. Nah, tapi ada kekurangannya seperti ini. Kalau misalkan nggak kontras seperti itu ya, dia akan mencari daerah yang kontras seperti itu. Kemudian melekat akhirnya ya tidak sempurna di bagian wajahnya. Karena di bagian wajahnya sama backgroundnya nggak begitu kontras ya. Jadi ketika kita menggunakan magnetic lasso tool, nah ini akan sulit sekali. Misal di sini ya, di bagian sini kan nggak ada pembatas warnanya, kontrasnya hilang seperti itu. Nah ini akan sangat sulit sekali untuk dideteksi oleh magnetic lasso tool. Jadi sebelum kita menggunakan magnetic lasso tool itu kita lihat terlebih dahulu gambarnya itu sekontras apa seperti itu. Bagian-bagiannya ada kontrasnya atau tidak. Kalau tidak ada itu akan sangat sulit sekali seperti itu untuk diseleksi dengan menggunakan magnetic lasso tool. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya nggak ngaruh juga sih. Karena nanti bisa kita tambahkan area seleksinya setelah kita melakukan seleksi seperti itu. Jadi kita bisa nambahin area seleksi yang lain. Yang penting kita tahu terlebih dahulu cara penggunaan seleksinya, selection tool-nya. Nah, ini yang terakhir adalah kita kembalikan ke titik awalnya. Kalau sudah kita klik.
Nah, akhirnya nanti terbentuk area seleksi seperti ini. Oke, ini adalah terkait dengan magnetic lasso tool. Jadi ini cocok untuk gambar kontras. Seberapa kontrasnya sebetulnya bisa kita atur di sini ya. Kontrasnya berapa persen, misalkan 20% atau 10%. Ini adalah 10% tadi, misalkan 5% kayak gimana. Oke, kita ubah jadi 5% ya. Kemudian kita klik di sini, kita coba turut di bagian sini. Oh, 5% masih ternyata nggak bagus nih. Bisa kita ubah-ubah pokoknya, nanti di sini bisa kita ubah-ubah. Kita sesuaikan. Tapi ada kalanya memang di mana gambar itu susah diseleksi menggunakan magnetic lasso tool. Jadi seperti itu. Ini tadi terkait dengan lasso tool, polygonal tool, kemudian magnetic lasso tool. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan quick selection tool dan magic wand tool. Ini saya Ctrl D terlebih dahulu, Ctrl D ya. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan ini. Kita klik, kemudian tahan. Kita akan coba menggunakan quick selection tool. Quick selection tool seperti apa sih sebetulnya? Kita bisa pakai ini, kemudian coba kita klik di salah satu daerah misalkan. Nah, seperti ini ya. Kita klik drag. Nah, dia akan mengembang wilayahnya sendiri. Nah, seperti ini ya. Ini adalah quick selection tool. Klik drag, 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 drag. Kalau sudah lepas. Nah, ini adalah quick selection tool. Klik drag, 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 drag. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau dengan menggunakan quick selection tool ini yang kita butuhkan adalah segmen atau area-area yang kemudian perlu kita seleksi. Kita ambil perwakilannya saja, nanti secara otomatis dia akan menyebar ke titik-titik yang lain seperti itu. Misalkan, oh ini mau dimasukkan nih, oh ya udah kita klik drag seperti itu aja. Ini juga mau kita masukkan, klik drag, klik drag, klik drag. Secara otomatis nanti dia akan mencari batas-batasnya. Tapi kalau gagal seperti ini hasilnya. Kalau gagal ya kepunjulan lah istilahnya lah ya. Kepunjulan. Kelebihan wilayah area seleksinya. Kalau misalkan penggunaannya kurang tepat. Kurang lebih seperti ini penggunaan quick selection tool. Kita akan coba pakai magic wand tool. Kita klik kemudian ambil yang magic wand tool. Oke, ini saya kontrol D terlebih dahulu. Kalau magic wand tool gimana? Sebetulnya pada prinsipnya hampir sama dengan quick selection tool ya. Ketika kita klik, dia akan mencari area yang kemudian terhubung seperti itu. Kita klik di sini. Nah, secara otomatis dia akan ngambil area di sini. Kalau klik di sini, nah secara otomatis dia akan mengambil di sini. Klik. Nah, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Di sini ada juga toleransinya. Toleransi itu nanti berhubungan dengan toleransi area seleksinya. Misalkan saya buat 100%. Toleransi 100% gimana? Saya klik di sini, hampir kena semua. Kenapa? Karena kontras warnanya dia ditolerir semua seperti itu. 100%. Kalau misalkan saya ubah jadi 5%, oke, saya klik di sini, klik. Nah, yang terseleksi cuman sedikit aja. Cuman daerah ini aja. Kalau misalkan saya ubah jadi berapa namanya? 30%. Enter. Oke. Nah, ketika saya seleksi, area seleksinya juga makin banyak. Misalkan 50%. Gimana 50% nih? 50%. Oke, klik. Oh, ternyata kelebihan. Ini bisa kita sesuaikan sendirilah nanti. Misalkan 30%. 30 sudah ya tadi ya. 35 mungkin ya. 35% kita klik. Kira-kira seberapa nih? Oh, 35 itu seperti ini. 40 coba.
Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara penggunaan Magic Wand Tool. Hampir sama dengan Quick Selection Tool. Kalau Quick Selection Tool tadi tinggal kita klik drag, dia akan mencari perbatasan. Kalau ini tinggal klik, dia akan mencari area-area yang kemudian perlu untuk diseleksi. Seperti itu ya, terkait dengan penggunaan Quick Selection Tool maupun Magic Wand Tool. Ini saya kontrol D terlebih dahulu. Kita akan mempelajari hal lain terkait dengan seleksi setelah ini. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan ataupun mengurangi wilayah atau area seleksi seperti itu. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Misalkan teman-teman melakukan seleksi terhadap suatu wilayah seperti itu ya, terhadap suatu area. Mungkin di bagian area kepala ini, peci yang warnanya hitam ini, atau mungkin di baju, dan kemudian ternyata terjadi kesalahan seperti itu, sehingga area seleksinya berlebih ataupun justru malah kurang seperti itu. Apakah bisa dimanipulasi lagi? Bisa tentunya ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita akan coba praktekkan terkait dengan cara menambahkan atau mengurangi wilayah seleksi tersebut. Perlu diketahui bahwasanya cara penambahan atau pengurangan area seleksi ini nanti akan bisa diaplikasikan ke semua jenis selection tool yang ada di sini. Bisa diaplikasikan ke ini ya, rectangular merge tool atau elliptical merge tool atau mungkin lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, dan lain sebagainya, misalkan seperti quick selection tool atau magic wand tool. Jadi ini berfungsi untuk semua jenis selection tool. Nah, kita akan mencoba salah satu terlebih dahulu ya. Kita ambil satu contoh saja seperti itu. Mungkin kita pakai ini dulu ya, polygonal lasso tool ya. Kita akan coba pakai polygonal lasso tool. Kemudian kita akan mencoba untuk seleksi beberapa bagian yang akan kita gunakan untuk pembuatan poster nanti. Nah, setelah mengklik polygonal lasso tool, kita seleksi beberapa daerah yang mungkin akan kita jadikan bahan untuk poster berikutnya. Nah, di sini kita ambil gambar Presiden Soekarno, kemudian kita akan menghilangkan backgroundnya. Nah, seperti ini ya, kita klik di bagian sini, klik, klik. Kita akan coba untuk mengitari gambarnya ya. Kita akan mencoba sekaligus mempraktekkan apa yang terjadi semisal kita hanya menyeleksi beberapa bagian seperti itu ya. Misal area seleksinya kurang seperti itu. Apakah bisa ditambahkan? Nah, ambillah contoh misalkan ternyata pas di sini saya salah ngeklik. Nah, akhirnya terbentuk terbentuk area seleksi seperti yang terlihat di sini. Tapi apakah bisa ditambah? Bisa. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menambahkan dan mengurangi. Kalau kita ingin menambahkan area seleksi, kita bisa menggunakan tombol Shift. Kita pencet Shift-nya, tahan. Nah, ini kita lihat di kursornya ada tanda plus. Di bagian kursornya ya, ada tanda plus. Nah, ini artinya apa? Artinya kita bisa menambahkan area seleksi. Contoh, ini masih saya tekan tombol Shift-nya, kemudian saya klik, kemudian saya tambahkan beberapa area kurang lebih seperti ini ya. Nah, klik. Oke. Nah, wilayah seleksinya sekarang menjadi bertambah seperti ini. Misal saya tambahkan lagi seperti ini ya. Klik. Loh, kok kelebihan seperti itu. Misal kok kelebihan. Nah, kita bisa kurangi. Nah, kalau menambahkan menggunakan Shift, mengurangi menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan tombol ALT. Jadi kita klik ALT, kemudian di bagian kursornya silahkan dilihat ada tanda minus. Artinya apa? Artinya kita bisa mengurangi area seleksi dengan kursor kita ini, dengan selection tool kita ini. Nah, cara menguranginya gimana? Sama seperti tadi. Cukup kita hilangkan saja daerah yang pengen kita remove seperti itu. Yang pengen kita hilangkan dari wilayah seleksi kita. Misal dari sini ya, klik, 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 klik. Nah, ini kemudian double klik. Oke. Nah, sekarang area seleksinya berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tinggal teruskan saja
untuk melakukan proses seleksi. Jadi itu tadi ya kurang lebih penggunaan plus atau penambahan ini area seleksi dan minus untuk pengurangan area seleksi. Kalau penambahan area seleksi kita menggunakan shift, kalau pengurangan area seleksi kita menggunakan ALT. Oke, kita akan teruskan sampai seleksinya selesai ya. Jadi kita bisa klik shift, kemudian plus, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Apakah bisa menggunakan campuran? Apakah bisa menggunakan tools selection tools campuran? Bisa seperti itu. Jadi kita tidak harus menggunakan polygonal lasso tool seperti ini terus gitu. Bisa kita campur dengan misal magic wand tool atau yang lain seperti itu. Misal quick selection tool atau mungkin seleksi-seleksi yang lain seperti itu. Nah, setelah area yang kita inginkan terseleksi, sebetulnya kita bisa memindahkan area ini ke dalam dokumen yang lain. Atau mungkin memanipulasi hanya area ini saja, itu bisa dilakukan. Nah, tapi sebelum itu kita akan mencoba terkait dengan inverse selection terlebih dahulu. Jadi inverse selection itu sendiri buat apa sih? Semisal kita sudah menyeleksi suatu area seperti ya, misalkan seperti ini, kita ingin area yang terseleksi itu adalah kebalikan dari area yang sudah kita seleksi saat ini. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan inverse selection. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu areanya sudah terseleksi, ada area yang sudah terseleksi. Kemudian kita pastikan kembali kita saat ini sedang menyeleksi mungkin salah satu dari beberapa tipe selection tool seperti itu. Misalkan di sini ada elliptical merge tool atau mungkin polygonal lasso tool atau mungkin magic wand tool. Nah, ini bebas kita pilih yang mana, yang penting masih dalam kategori selection tool ya. Kemudian di dalam area yang kita sudah kita seleksi ini kita klik kanan. Kemudian di sini ada opsi select inverse. Nah, ketika kita klik select inverse, nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang tadinya terseleksi, area yang terseleksi menjadi tidak terseleksi. Begitu pula sebaliknya. Nah, bisakah kita kembalikan seperti semula? Ya bisa saja, tinggal kita klik kanan saja, tapi ingat masih di dalam area yang terseleksi ya. Karena yang terseleksi sekarang adalah backgroundnya. Jadi kita akan klik kanan di bagian backgroundnya. Klik kanan di sini background, oke. Kemudian select inverse. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang teman-teman lihat di sini, yang tadinya backgroundnya terseleksi, sekarang berpindah menjadi ke fokus ke foto Soekarno lagi ya, foto Presiden Soekarno lagi. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari select inverse. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memilih ini ya, move tool. Kita klik move tool. Nah, yang ini ya, nah ini move tool. Kemudian kita arahkan kursornya ke bagian daerah yang terseleksi. Nah, di sini akan muncul gambar gunting. Artinya apa? Di sini artinya adalah kita bisa memotong gambar ini kemudian memindahkannya ke suatu tempat seperti itu ya. Jadi kita bisa memotong area seleksi yang sudah kita tentukan ini kemudian dipindahkan ke tempat lain. Contohnya silahkan diklik di sini, kemudian kita drag. Kita akan coba masukkan gambar ini ke project yang tadi sudah kita buat. Kita klik drag, masukkan di sini, lepas. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ternyata gambarnya berpindah ke sini gitu. Kemudian backgroundnya hilang. Kenapa backgroundnya hilang? Karena yang saya seleksi tadi adalah orangnya seperti itu, bukan backgroundnya. Nah, untuk memperbesar kita pencet Ctrl T ya. Maaf. Nah, Ctrl T untuk transform. Kemudian saya perbesar seperti ini. Saya tekan tombol Shift untuk menjaga
aspek rasionya ya. Untuk menjaga aspek rasio saya pencet shift dan kurang lebih akan saya taruh di bagian ini. Kalau sudah, pencet enter. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, itu tadi adalah cara untuk memindahkan sebuah citra yang sudah terseleksi ke dalam dokumen desain yang lain. Oke, langkah pertama sudah sukses ya. Kita sudah berhasil untuk menginputkan gambar Presiden Soekarno ke dalam project poster yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan gambar Pancasila. Oke. Nah, ini ya, gambar Pancasila ini, gambar Garuda ke dalam file project yang kita harapkan. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat di sini ya, kita coba untuk amati terlebih dahulu gimana cara mengekstrak gambar Pancasila ini dengan cepat. Nah, kita bisa saja sih pakai Magic Wand Tool ini ya, kita bisa pakai Magic Wand Tool, tapi misalkan kita klik di sini, ternyata area yang terseleksi itu sedikit, cuma segitu doang. Kemudian misalkan kita tambah-tambahkan gini, nah ini kan butuh waktu lama ya, shift klik seperti ini, karena terlalu banyak segmentasi. Nah, gimana sih caranya biar cepet? Nah, kita bisa menggunakan Magic Wand Tool, tetapi kita ingat tolerance-nya. Jadi tolerance-nya mungkin bisa kita modifikasi. Kalau saya mungkin sekitaran 40 atau mungkin sekitaran 50 ya. Kita coba ubah. Kemudian yang diseleksi itu jangan jangan gambar Garudanya ini, tapi justru adalah background-nya. Kenapa background-nya? Karena background-nya warnanya hampir sama semua gitu. Hampir warnanya warna merah semua seperti itu. Jadi ketika kita klik di sini, nah kita klik di luar, banyak area yang kemudian ikut dalam area seleksi seperti itu. Jadi langsung. Nah, nanti kalau sudah terseleksi bagian-bagian backgroundnya ya, tinggal kita inverse seperti itu ya. Jadi cara berpikirnya mungkin kita balik seperti itu, tidak sama seperti yang tadi. Jadi seperti itu ya, bisa seperti itu caranya. Kita lihat dari gambar backgroundnya karena di sini warnanya cukup sama rata seperti itu. Kemudian juga antara gambar Garudanya dengan backgroundnya itu cukup kontras sehingga akan lebih mudah untuk diseleksi menggunakan Magic Wand Tool. Kita shift klik di sini nih. Oke, mantap. Shift klik di sini. Oke, shift klik di sini. Oke, shift klik di sini. Nah, kita tinggal tinggal mengurangi ya. Nah, ini mungkin shift klik di sini. Atau mungkin pakai ini saja, apa namanya, elliptical merge tool, kemudian kita tambahkan area seleksinya, shift, kemudian klik drag, lepas, shift, klik drag, lepas, shift, klik drag, lepas, shift, klik drag, lepas. Nah, ini kita coba menghilangkan area-area ini ya, shift, klik drag, lepas. Shift, klik drag, lepas. Oke, seperti ini. Kemudian saya pakai Magic Wand Tool lagi untuk menghilangkan area yang di bawah ini. Shift, klik. Maaf, kurang pas. Nah, seperti ini ya. Jadi area seleksinya sekarang menjadi seperti ini. Jadi tinggal kalau sudah seperti ini gimana caranya? Tinggal kita invert saja sih sebetulnya. Jadi pastikan terlebih dahulu kita masih menggunakan selection tool, kemudian kita klik kanan di area yang terseleksi, kemudian select inverse. Nah, setelah di select inverse apa yang terjadi? Sekarang yang terseleksi adalah gambar burung garudanya seperti itu. Kalau sudah seperti ini gampang. Kita tinggal klik saja menggunakan move tool, kemudian kita klik gambarnya ini, kan sudah keluar gambar gunting ini ya kalau kita masukkan ke area seleksi. Kita klik, kemudian tarik, masukkan ke
ini. Nah, cukup mudah ya. Untuk membuatnya lebih kecil ya tinggal kita Ctrl T saja, ditransform seperti itu ya. Transform. Oke, mungkin sekitaran segini, nanti kita pasang di bagian bawah sini. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk cara mengambil gambar burung garudanya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan peta Indonesia ke dalam project yang kita buat ini. Kita jadikan sebagai latar belakang atau background. Nah, caranya seperti apa? Masuk ke file yang berikutnya ya. Kita lihat, kita amati coba. Kalau misalkan kita melakukan seleksi ya, kita melakukan seleksi terhadap warna merah ini, apa yang terjadi? Regionnya ini sangat banyak sekali. Warna merah ini regionnya ada sangat banyak sekali. Ada yang kecil-kecil seperti ini ya. Ada yang besar. Ada yang mungkin akan susah dijangkau oleh area seleksi seperti ini nih. Nah, karena wilayahnya terpisah-pisah, maka akan merepotkan jika kita harus melakukan shift klik satu persatu ya, satu persatu. Misalkan menggunakan Magic Wand Tool, kita seleksi satu persatu wilayah merah ini. Ini akan sangat sulit. Oleh karena itu, lebih baik kita ambil yang warna putih ini. Kita pakai Magic Wand Tool, kemudian kita ambil yang warna putih. Kenapa? Karena warna putih ini semuanya terhubung seperti itu. Jadi sekali klik bisa dapat banyak. Seperti itu ya. Sekali klik bisa dapat banyak, kemudian baru kita inverse. Kita ambil yang warna merah. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja mungkin kita pakai Magic Wand Tool. Kita klik di sini. Nah, kemudian klik. Nah, terseleksi warna putih. Semuanya terseleksi ya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita select inverse. Nah, ini. Kita klik select inverse. Nah, kita sudah dapat petanya. Next, kita ubah menjadi move tool. Kita klik. Kemudian kita klik, kita drag, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita Ctrl T untuk mentransformasikan ukurannya ya. Saya pencet shift untuk mempertahankan aspek rasionya. Oke. Kalau sudah, tekan enter. Setelah melakukan transformasi, tekan enter. Oke, kurang lebih seperti ini terkait dengan cara untuk memasukkan citra lain ke dalam project yang lain ya. Oke, dengan demikian komposisi gambar yang kita butuhkan sudah kita satukan dalam sebuah file seperti itu ya, dalam sebuah project. Selanjutnya kita akan susun gambar-gambar ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti yang kita lihat, semua gambar yang sudah kita masukkan semuanya akan menjadi sebuah layer terpisah. Contoh, untuk peta Indonesia ada di layer 3. Untuk gambar IR Soekarno ada di layer 1. Kemudian untuk gambar burung Garuda ada di layer 2. Nah, kita akan mencoba untuk mengatur tata letak layernya supaya tidak saling tumpang tindih seperti itu. Yang seharusnya background, ya jadikan background. Kemudian yang seharusnya foreground, jadi foreground. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita amati terlebih dahulu. Si peta ini seharusnya menjadi background. Artinya, kalau dari layer ini seharusnya berada di bawah. Di paling bawah seperti itu. Jadi kita klik di sini, kemudian layer 3 kita klik di sini, kemudian kita tarik di bawahnya layer 1. Nah, sekarang gambar IR Soekarno sudah tidak ketutup lagi oleh gambar ini, gambar peta Indonesia seperti itu ya. Kalau masih kurang puas nanti bisa kita klik layer 3 misalnya, kemudian kita Ctrl T, ukurannya masih bisa kita perbesar seperti itu. Nah, seperti ini ya, misal.
Kemudian mungkin untuk biar lebih dapat feel-nya gitu, mungkin gambar IR Soekarno-nya kita perbesar ya. Kita klik di sini, kemudian Ctrl T, kita akan coba perbesar ukurannya. Oke. Selanjutnya gambar burung garudanya. Ini ada di layer 2 ya. Kita klik di sini, kemudian Ctrl T. Kita ubah ukurannya. Oke, nah ini gambar burung garudanya sudah tepat ya, berada di atasnya gambar IR Soekarno, karena ini nanti kita jadikan tag name. Jadi ukurannya sudah segini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa layer yang berfungsi sebagai nanti tag name seperti itu. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada warna merah ya, dan hitam. Artinya nanti kita akan butuh dua layer. Layer pertama adalah layer yang akan menampung kotak dengan warna merah. Kemudian layer keduanya adalah kotak yang akan menampung warna hitam. Nah, caranya seperti apa? Kita coba lihat di sini ya. Kita coba lihat di sini di bagian layer, Nah, di sini ada gambar kertas seperti itu, gambar kertas. Ini maksudnya adalah create new layer. Jadi bisa kita klik di bagian create new layer ini, kita klik dan kemudian akan muncul layer baru. Apakah bisa diubah namanya? Bisa. Ini misalkan saya ubah jadi teks 1 gitu ya namanya. Caranya seperti apa? Tinggal kita double klik di bagian teksnya ini. Klik-klik. Nah, kita tinggal ubah namanya. Tag 1 misal seperti itu. Atau mungkin kalau yang lain pengen diubah juga nggak masalah sih. Misal tag yang layer 2-nya ini kita ubah, kita double klik, klik-klik. Oke, misalkan yang layer 2-nya kita ganti namanya Garuda seperti itu. Kemudian layer satunya kita double klik, kita ganti namanya misalkan Soekarno seperti itu. Kemudian layer 3-nya kita double klik Indonesia seperti itu. Biar mudah untuk mengidentifikasi. Oke. Selanjutnya kita klik kembali teks 1 karena teks 1 ini akan kita isi dengan warna merah. Jangan sampai salah layer ya. Karena kalau salah layer nanti gambarnya akan bertumpuk-tumpuk, saling bertumpang tindih seperti itu. Sehingga akan sulit untuk dimanipulasi. Nah, oleh karena itu pastikan terlebih dahulu teks 1 terseleksi sebelum kita menambahkan bangun kotak seperti itu, bangun persegi panjang. Nah, kalau sudah terseleksi teks 1, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan rectangle merge tool. Kita klik di sini, rectangular merge tool. Kemudian kita buat kotak. Oke, kotak seperti ini. Nah, kita akan menambahkan warna merah di bagian kotak ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa kita menggunakan ini ya, apa namanya? Kita bisa menggunakan pen bucket tool. Kita klik pen bucket tool. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai paint bucket tool, kemudian kita klik di sini seperti itu ya, warnanya hitam. Bagaimana caranya supaya menjadi merah? Kita undo dulu ya di bagian history, kita masukkan ke area seleksi yang sudah kita buat tadi, atau pakai Ctrl Z juga bisa, atau pakai history ini juga bisa, terserah pakai yang mana. Kemudian kita masuk di bagian foreground ini, set foreground color. Kita klik, kemudian kita jadikan warnanya merah. Misalkan merahnya seperti ini ya, atau mungkin pakai ini saja. Kita klik gambar peta Indonesia ini sebagai referensi warna merahnya. Kita klik, nah seperti ini. Secara otomatis dia akan menyesuaikan sih sebetulnya. Misalkan tadi warnanya di sini ya. Kalau kita klik di sini, dia akan menyesuaikan sesuai dengan yang ada di sini. Kita klik OK. Nah, sekarang foregroundnya berubah menjadi warna merah.
dan kita pen bucket toolnya masih terseleksi. Jadi tinggal kita klik saja di sini, klik. Nah, jadilah warna merah. Jadilah tag warna merah. Kemudian kita akan bikin yang warna hitam. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tag yang warnanya hitam. Sama seperti ketika kita membuat tag yang ini ya, tag yang warna merah ini ya. Ini kita bisa membuat baru lagi, kita bisa membuat layer baru lagi, kita klik create new layer, oke. Kemudian kita ubah namanya, misalkan kita double klik tag 2. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan rectangular marquee tool lagi. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini lagi. Mungkin ukurannya kita sesuaikan ya, mungkin seginilah. Oke. Kira-kira nanti segini. Nice. Kemudian kita ganti set foreground-nya ini, kita klik, kita ubah menjadi warna agak semi abu-abu ya, mungkin ya. Seperti ini, mungkin kita klik OK. Kemudian kita pakai paint bucket tool. Oke, pastikan area tag 2, layer tag 2 ini terseleksi ya. Karena kalau tidak nanti bisa kecampur aduk seperti itu. Kita klik di sini, klik oke, warnanya sudah menjadi hitam. Oke, kemudian kalau sudah kita Ctrl D untuk menghilangkan area seleksi. Nah, selanjutnya kita akan coba ubah urutannya. Tag 1 dan tag 2 ini seharusnya berada di bawahnya burung Garuda. Jadi kita seleksi tag 1 dan tag 2 di sini. Caranya misalkan tag 1 saya klik, kemudian saya kontrol klik yang tag 2 untuk menambahkan seleksi layernya. Kemudian kita klik drag, masukkan ke geser di bawahnya Garuda. Nah, alhasil jadinya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan cara pembuatan tagnya. Selanjutnya kita tinggal coba untuk menambahkan teks dan beberapa garis pendukung seperti itu. Nah, untuk menambahkan teks kita hanya perlu yang namanya type tool. Type tool bisa kita temukan di mana? Nah, type tool ada di sini, yang gambar huruf T ini. Kita klik, kalau kita klik nanti jadinya seperti ini. Kemudian kursornya berubah menjadi seperti yang teman-teman lihat ketika dimasukkan ke workspace. Kita klik di mana kita ingin membuat tulisan tersebut. Misal di bagian sini ya, kita klik, kemudian kita tuliskan namanya Ir Soekarno. Soekarno, oke seperti itu ya. Nah ini bisa kita ubah fontnya, misal kita seleksi atau Ctrl A seperti itu ya. Kemudian kita ubah yang tadinya Times New Roman, mungkin kita jadikan Josephine Sans. Oke. Kemudian stylenya mungkin bold atau italic, atau malah bold italic sekalian. Nah seperti ini. Kita kembali menggunakan move tool, kita buat posisinya lebih bagus. Oke, seperti ini. Kita bisa gerak-gerakkan ini ya, kita bisa gerak-gerakkan menggunakan keyboard. Jadi kita bisa menggunakan arrow untuk arrow di keyboard ya, untuk menggerak-gerakkan objek yang ada di sini. Dengan catatan kita sudah seleksi terlebih dahulu. Misalkan teksnya kita seleksi, kemudian kita gerak-gerakkan pakai arrow, misalkan ke kiri ya. Nah, saya tekan lama itu, nanti geser ke kiri. Kalau saya tekan lama ke kanan, nanti geser ke kanan. Kalau saya tekan lama ke bawah, nanti geser ke bawah. Begitu pula ke atas. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya, biar lebih akurat saja sebetulnya penempatannya ya. Nah, ini sudah nama Ir Soekarno sudah tercantum. Selanjutnya kita akan cantumkan teks yang lain. Next kita tambahkan teks lagi di bawah ya, misal di sini. Ini kita klik type tool, kemudian kita tambahkan di sini mungkin namanya adalah ini ya, Presiden
RI pertama. Oke, tinggal kita ubah saja ukurannya, Ctrl A supaya terseleksi. Ini mungkin kita ubah ukurannya biar bisa menempati ruangan seperti itu ya. 16 cukup. Sepertinya masih kurang ya. 10 terlalu kecil. Oke, sedikit lagi mungkin ya, 18. Nah, sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita taruh agak ke kiri. Kita sesuaikan dengan teks yang ada di atasnya saja. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, kita sudah berhasil membuat ini. Kita sudah berhasil membuat tagnya. Kemudian sebetulnya biar lebih mudah diorganisir, bisa kita kelompokkan seperti itu. Untuk mengelompokkan tagnya ini caranya seperti apa? Jadi kita bisa menggunakan ini ya, create a new group yang ada di bagian sini. Kita klik. Oke, misalkan grupnya kita ubah namanya. Kita double klik di bagian teksnya, kemudian kita ubah namanya menjadi tag name seperti itu. Nah, tag name ini mungkin bisa kita isi dengan garudanya misalkan. Kemudian kontrol klik teksnya, kemudian kontrol klik ininya, tagnya tadi, kontrol klik tagnya, kemudian kita klik drag, kita masukkan ke folder ini tadi yang sudah kita buat. Nah, sekarang semuanya jadi terkelompokkan. Jadi foldernya sekarang terkelompokkan. Nah, ketika kita klik foldernya, kemudian kita Ctrl T. Nah, secara otomatis maka semua yang ada di dalam folder itu akan terseleksi. Ini fungsinya grouping seperti itu. Jadi supaya mudah dikelola. Misalkan pengen kita pindah ke sana kemari ya akan lebih gampang seperti itu. Kemudian kita nyari, oh ini komponen ini ada di mana sih? Oh, komponen itu ada di mana sih? Ketika komponennya sudah sangat banyak seperti itu. Ketika layernya sudah sangat banyak, kita akan sulit mencari kalau tidak diorganisir. Nah, cara mengorganisirnya adalah dengan menambahkan grouping seperti ini. Nah, karena ini mungkin layernya masih sedikit ya, ini tidak kerasa. Tapi kalau layernya sudah mulai banyak, itu baru kerasa nanti. Jadi adanya create a new group ini, adanya grouping ini berfungsi untuk mengelompokkan layer sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, tadi kita pencet Ctrl T ya. Sekarang kita enter dulu untuk menghilangkan area transformnya ini. Enter, oke. Enter, oke. Nah, kalau sudah, baru kita buat mungkin teks di atas ini ya. Kita akan membuat teks di atas ini. Jadi nanti tulisannya adalah perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Oke. Nah, sekarang kita klik di sini, create new layer, klik oke. Nah, kemudian kita tambahkan mungkin garis ya, garis penanda saja seperti itu. Jadi kita pakai rectangular merge tool, klik di sini, kemudian kita tarik garis pembatas seolah-olah ini adalah pembatas headernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita berikan warna merah. Jadi kita pakai pen bucket tool, oke. Kemudian kita set foregroundnya seperti ini, kemudian kita ambil warna misalkan merah ini ya, kita klik OK, kemudian klik di sini, klik sehingga warnanya berubah menjadi merah. Kemudian kita pakai move tool lagi ya, klik di sini, kemudian kita double klik di sini, mungkin kita ubah namanya menjadi ini ya, line seperti itu, header line atau mungkin apalah, bebas, header line. Oke. Kemudian Ctrl D untuk menghilangkan area seleksi. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen mengatur header line-nya ukurannya seperti apa, ya sudah kita klik saja di sini, kemudian tinggal Ctrl T seperti biasa.
Nah, ini masih bisa dimanipulasi, jadi tenang saja. Misal mau digedein atau mau dikecilkan seperti itu ya. Nah, itu masih bisa. Jadi santai saja. Ini masih bisa kita manipulasi lagi nanti. Mungkin yang kita perlu atur sekarang tata letaknya dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks di atasnya. Langsung saja kita tambahkan sebuah teks T ini ya. Kemudian kita klik di sini. Kita tuliskan teksnya seperti apa. Misalkan perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan. Maaf, ini saya enter dulu ya di bagian sini mungkin. Di bagian karena, oke. Tapi perjuangan kalian enter akan lebih berat karena melawan enter saudara sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian Ctrl A, kita ubah rata kiri. Kita geser. Oke, kemudian kita tambahkan tanda petik ya. Lupa menambahkan tanda petik. Oke, seperti ini. Tinggal kita Ctrl T saja untuk mengubah ukuran hurufnya seperti itu ya. Atau mungkin sebetulnya bisa juga sih pakai T yang ada di sini sih. Jadi kita klik Type Tool, kemudian kita arahkan kembali ke teksnya, Ctrl A, kemudian ini kita ubah misalkan jadi 48 seperti itu. 48 ternyata terlalu besar. Oke, kita ambil 24 separuhnya. Oke, mungkin pas ya segini ya. Nah, kemudian bisa juga mungkin kita ubah type-nya ya. Kita klik di sini Ctrl A, yang tadinya bold italic kita ubah jadi bold saja seperti itu misalkan ya. Atau semi bold malah. Kita ambil yang semi bold. Oke, seperti ini. Kemudian mungkin bisa kita buat lebih besar, Ctrl T. Nah, oke. Kalau sudah, enter. Dan jadilah sebuah poster. Tinggal kita atur-atur saja sih sebetulnya sih. Misalkan tagline-nya ya, headerline maaf, headerline-nya kita klik, kemudian ukurannya kita sesuaikan. Sepertinya terlalu tebal ya. Agak tipisan dikit. Oke. Enter kalau sudah. Masih kelihatan tebal ya. Oke, enter. Malah justru sangat tipis sekali. Ctrl Z kalau begitu. Kalau misalkan tidak kelihatan, kita bisa pakai navigator ini, jendela navigator. Jadi bisa kita ini ya, zoom ya. Kalau misalkan ini tidak ada, silahkan diklik di bagian window, kemudian masuk ke bagian navigator dicentang. Seperti itu. Oke. Kita arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Header line masih terseleksi, kemudian kita Ctrl T. Kemudian kita ubah ukurannya ya. Oke, segini. Enter. Kita mainkan ke atas sedikit posisinya. Oke, sekarang kembali ke navigator. Oke, posisinya sudah pas. Sekarang tinggal kita grouping saja. Nah, caranya grouping sama seperti tadi ya. Kita teksnya akan kita group dengan header line. Jadi kita bikin
folder baru, create a new group, kita bikin grup baru. Kemudian kita namakan, misalkan di sini kita double klik ya, kita double klik namanya apa? Misalkan judul seperti itu ya, atau mungkin header seperti itu, header. Nah, oke. Nah, kemudian teks perjuanganku ini kita klik, kemudian kontrol klik headline, kita klik kemudian drag masukkan ke bagian header. Nah, sekarang ketika headernya saya klik, saya kontrol T, kemudian ini terseleksi yang di dalamnya header ini terseleksi semua gitu, baik header lainnya maupun teksnya seperti itu ya. Kalau sudah enter, jadi seperti itulah kurang lebih cara untuk memanage layer-layernya. Kita bisa menggunakan header. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan cara untuk membuat poster. Mungkin dengan menggunakan ini ya, kita menggunakan apa saja, selection tool. Kita belajar menggunakan selection tool, kemudian kita juga sudah belajar menggunakan berbagai hal yang terkait dengan ini ya, terkait dengan layer. Misalkan tadi kita membuat grup layer ya, tapi kita belum pakai masking dan berbagai fungsi yang lain, itu nanti kita akan pelajari belakangan. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silahkan dieksplor sendiri lebih lanjut terkait dengan cara-caranya. Saya harap bisa bermanfaat. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.